Harga emas kenapa bisa meningkat hingga sampai mendekati 1,3 juta, di mana tahun lalu harganya masih 1 jutaan, alias dalam setahun emas sudah menguat. Ini emas menguat atau rupiah melemah ya, Anda yang milih deh, rupiah melemah atau emas menguat gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa kalau harga emas menguat dalam setahun hampir 22%, berarti kalau Anda dulu tahun lalu Anda membeli emas senilai 100 juta katakanlah, maka tahun ini atau sekarang Anda bisa punya 122 juta rupiah. Untung 22 juta atau 22%, dan ini lebih besar daripada bunga deposito atau investasi di bidang saham sekalipun, karena ini aman gitu ya. Jadi teman-teman, apakah pertanyaan teman-teman, ini harga emas akan terus naik atau ini tertinggi terus harga emasnya turun gitu ya? Maka analisa kita adalah begini. Jadi penyebab emas naik pertama itu adalah karena faktor geopolitik. Jadi kita tahu bahwa geopolitik dunia saat ini sedang mengalami atau mencari sebuah keseimbangan baru. World order ini akan mencari keseimbangan baru. Maksudnya keseimbangan baru gimana? Kita tahu selama 70 tahun Amerika dan sekutu itu menguasai currency sekitar 65%, ekonomi dunia selalu berhubungan sama dolar. Kemudian faktor keamanan dengan sekutu dengan tentaranya itu menguasai 2/3 global dunia, dan agaknya 5 tahun terakhir posisi mereka lagi di challenge, lagi ditantang oleh kekuatan penyeimbang, di mana salah satunya adalah BRICS. BRICS adalah ada 11 negara, di awalnya 4 kemudian 5. BRICS adalah Brazil, Rusia, India, kemudian China dan South Africa. Kelima negara tersebut kemudian sekarang bertambah 6. Itu bisa mereka memang merupakan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan militer atau fakta pertahanan. Tapi kita tahu mereka semua seperti Rusia, China adalah kamrat yang men-challenge Amerika, sehingga hegemoni atau kekuatan ekonomi dan politik Amerika lagi di-challenge. Itu yang kita sebut dunia memerlukan keseimbangan baru dan membuat dolar tidak terlalu kuat gripnya atau genggamannya, dan banyak negara yang gelisah akhirnya tidak mengambil risiko panjang, mereka mengumpulkan emas sebagai safe haven gitu ya. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya gold ETF. Ini mungkin terlalu teknis saya mengatakan namanya gold ETF gitu ya. ETF ini adalah exchange trade fund. Mungkin banyak teman-teman menganggap ini terlalu teknis, apalagi istilahnya bos menyebutkan ini adalah exchange trade fund. Ini adalah semacam reksadana, jadi bisa dibayangkan bahwa emas sekarang sudah bisa menjadi portfolio reksadana, ada MI-nya dan manajer investasinya, dan perusahaan besar seperti BlackRock dan Vanguard itu banyak portfolionya dimasukkan ke emas, dan mereka juga pengelola dari ETF atau gold ETF atau exchange trade fund-nya, dan ini membuat emas menjadi high demand, menjadi dicari, sehingga kalau sekarang mendekati 1,3, kalau Anda punya uang THR lebih baik dibelikan emas, disimpan emas, karena harga emas akan terus bergerak naik gitu ya. Jadi ini penting sekali buat teman-teman di manapun, pada saat Anda punya THR, jangan THR-nya dihabisin, tapi belikan emas, karena Anda mungkin bilang di harga 1.290 atau mungkin 1,3 juta ini mahal, karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun lalu cuma 1 juta, bahkan masih 970.000 per gramnya. Tapi Anda nggak akan pernah kembali ke harga tersebut, percayalah, harga ini akan naik ke 1,5, 1,7, dan Anda akan bilang 1,3 jadi murah gitu ya. Nah, sekali lagi, emas itu bukan membuat Anda kaya ya, emas itu membuat Anda tidak lebih miskin, karena emas itu adalah pemagar atau hedging, membuat Anda tidak lebih miskin. Jadi penting sekali portfolio Anda, walaupun cuma 1 gram, 2 gram sebulan, beli 1 gram, beli 1 gram, beli 1 gram, itu akan menjadi kunci pertahanan ekonomi atau tabungan Anda. Kalau rupiah kan Anda beli nilainya turun terus, kayak sekarang dolar ke 16.000, rupiah jatuh lagi. Kalau ke Singapura jangan nanya deh, udah jatuh mata uang kita ini, dan membuat kita makin tidak percaya sama mata uang sendiri. Dan kalau ditanya
urusan dolar tadi ya, emas adalah dianggap benda yang aman. Terus kenapa sekarang dolarnya naik juga? Sebenarnya bukan dolarnya naik, kali ini rupiahnya yang turun gitu ya. Jadi rupiah terhadap dolar yang turun. Jadi rupiah lemah sekali, lemah terhadap dolar, lemah juga terhadap emas gitu. Jadi kalau Anda punya rupiah, tentunya jangan banyak-banyak karena nilainya akan turun terus gitu ya. Kayak itu adalah informasi geopolitik yang saya ingatkan teman-teman bahwa Anda udah bekerja keras untuk mencari uang, dan pastikan Anda punya sedikit uang untuk Anda belikan emas atau Anda simpan emas gitu ya.